Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Taib muasil fi syarah kitab Safinatis Shalah di Syekh Abdullah bin Umar bin Yahya Al-Hadrami rahimahullah. Pada syarat yang ke-9 sekarang, yang ke-10, afwan. Kata beliau rahimahullah, al-ashir, syarat syah salat yang ke-10, alla ya'taqida ruknan min arkaniha sunnah. Dia tidak boleh meyakini rukun tertentu dari rukun-rukunnya itu sunnah. Baik. Jadi sudah disebutkan sebelumnya bahwasanya seorang ketika salat, dia harus muncul gambaran global, gambaran salat secara global di benaknya, ya, gambaran salat secara global, sehingga dia harus tahu hukum-hukumnya secara umum saja. Dia harus tahu hukum-hukumnya. Nah, dikatakan oleh beliau rahimahullah, syarat syah salat adalah tidak boleh dia meyakini rukun tertentu itu sebagai sunnah. Tidak boleh. Kapan dia meyakini rukun tertentu itu sunnah, maka batal salatnya. Misalnya dia sholat dalam keadaan meyakini ruku itu sunnah, ruku itu sunnah, atau dia meyakini sujud itu sunnah, atau berdiri dalam sholat wajib itu sunnah. Kapan dia meyakini seperti ini, maka sholatnya tidak syah. Ya, sholatnya tidak syah. Kalau dia mengatakan misalnya, tentunya rukun yang dimaksud di sini rukun yang disepakati itu rukun, ya. Nah, kalau dia mengatakan sujud itu sunnah, ya, ini semua batal sholatnya. Batal sholatnya kalau dia meyakini rukun tertentu sunnah. Kalau dia meyakini rukun tertentu sunnah, maka batal sholatnya. Demikian pula batal sholatnya kalau dia mengatakan semua gerakan dalam sholat sunnah, semua amalan, semua gerakan dalam sholat itu sunnah, maka batal juga sholatnya. Dia sholat dalam keadaan meyakini semua gerakan sholat dari takbir sampai salam semuanya sunnah, maka ini juga batal sholatnya. Jelas sampai sini? Itu juga batal sholatnya. Ya, maka di sini ada dua keadaan orang batal sholatnya. Yang pertama, meyakini rukun tertentu sunnah, meyakini misalnya ruku itu sunnah, sujud itu sunnah, atau i'tidal itu sunnah. Dia meyakini rukun tertentu sunnah, itu batal sholatnya. Keadaan yang kedua yang batal sholatnya adalah kalau dia meyakini bahwa semua amalan dalam sholat sunnah, semuanya, ucapannya, amalannya, semuanya sunnah. Yang seperti ini juga sholatnya tidak syah, batal sholatnya. Kalau dia meyakini dari awal bahwa semua amalan dalam sholat itu sunnah, maka tidak syah sholatnya. Karena itulah kata beliau, famani ataqadaha, mana tadi? Famani taqadaha furudhan. Siapa yang meyakini bahwa semua gerakan dalam salat wajib, maka ini apa? Sahhat salatuhu, salatnya syah. Salatnya apa? Syah. Kalau dia meyakini semua salat itu, semua gerakan dalam salat itu wajib, au khala qalbuhu anil aqidatain, atau dia tidak meyakini dua-duanya, pokoknya saya sholat tanpa meyakini wajib atau sunnah pada amalan-amalan sholat, maka ini kata beliau juga syah. Au tasyakkaka fil fardiyah, atau dia ragu-ragu ini wajib atau sunnah, wajib atau sunnah. Nah, maka ini juga syah sholatnya. Au taqada sunnatan min sunanis shalah fardhon, atau dia meyakini yang sunnah itu wajib, sunnah tertentu dalam sholat itu wajib. Misalnya dia mengatakan duduk istirahat wajib. Nah, duduk istirahat kan sunnah. Kalau dia yakini wajib, tidak ada masalah. Tidak syah, tidak batal sholatnya. Tetap syah sholatnya. Baik. Di sini penulis rahimahullah menyebutkan dua keadaannya, keyakinan. Kapan keyakinan itu membatalkan sholat, kapan tidak? Baik. Kita yang pertama dulu dari yang apa? Batal. Al-mubtil.
Kapan keyakinan itu membatalkan sholat? Yang pertama, i'taqada fardhon min furudiha sunnah. Yang kedua, i'taqada anna jami' a'malus shalah sunnah. Ini dua keadaan yang membatalkan sholat. Dia i'taqada, meyakini fardu tertentu dari fardu-fardu sholat sebagai sunnah. Misalnya dia meyakini ruku itu sunnah, i'tidal itu sunnah, sujud itu sunnah, ini batal sholatnya. Dia meyakini rukun tertentu sunnah. Yang kedua, dia meyakini semua amalan sholat sunnah. Dia mau takbir dalam keadaan meyakini semua gerakan sholat itu sunnah semuanya. Ini juga tidak syah sholatnya. Tidak syah sholatnya. Sudah sampai sini? Baik. Di sini beliau menyebutkan yang apa? Yang tidak membatalkan. Di sini beliau menyebutkan meyakini semua amalan sholat wajib. Ini apa? Tidak membatalkan. Dia belum belajar fikih. Dia cuma tahu gerakan sholat begini dan dia belum tahu perbedaannya. Pokoknya dia bilang, pokoknya semua saya harus kerjakan wajib. Ini tidak ada masalah. Tidak batal sholatnya. Sholatnya tetap syah. Kalau dia meyakini bahwa semua gerakan dalam sholat itu wajib. Atau yang kedua, khala qalbuhu anil aqidatain. Hatinya kosong dari kedua keyakinan. Maksudnya dia tidak berpikir wajib sunnah, pokoknya dia sholat gitu. Ya, tanpa memikirkan wajib atau sunnah. Atau dia tahu ada yang wajib, ada yang sunnah, tapi saya tidak tahu yang mana. Saya tahu pokoknya dalam sholat ada yang wajib, ada yang sunnah, tapi saya tidak tahu mana wajib, mana ini sholat. Jelas? Ini syah sholatnya. Kita bisa jadikan yang ketiga ini, yang ketiga. I'taqadal aqidata ini walam yumayyiz. Dia meyakini keduanya tapi tidak bisa membedakan. Dia mengatakan dalam sholat saya tahu ada wajib, ada sunnah, tapi saya tidak tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Ini juga syah. Ya pokoknya ada yang wajib, ada yang sunnah, tapi saya tidak tahu yang mana. Ini juga apa? Syah. Lam yumayyiz. Dia tidak bisa membedakan.
Baik. Kemudian yang keberapa? Disebut jadi penulis tasyakkaka fil fardhiyah. 4. Asyak fil fardhiyah. Dia ragu-ragu ini fardu atau sunnah. Ada kemungkinan fardu, ada kemungkinan apa? Sunnah. Maka ini juga apa? Syah salatnya. Dan yang kelima, i'taqada sunnatan muayyanah minha fardhan. Meyakini sunnah tertentu dari salat wajib. Jangan kata misalnya mengangkat tangan wajib, takbir intiqal wajib, bacaan subhana rabbil azim wajib. Dia meyakini sunnah-sunnah tertentu dalam salat itu wajib, maka juga syah salatnya. Baik. Jadi di sini lihat 2 keyakinan membatalkan salat, 5 keyakinan tidak membatalkan salat. Walaupun di sini yang ketiga ada khilaf ya. Ada khilaf di sini. Tapi yang saya sebutkan di sini pendapat yang yang mu'tamad ya. Menurut sebagian ulama. Saya lupa apakah Ibnu Hajar atau Ramli. Tapi ala kulli hal, jadi 2 keyakinan ini membatalkan salat. Kapan? Kalau dia meyakini rukun tertentu dalam salat itu sunnah. Rukun tertentu ditentukan. Ruku sunnah, disebutkan rukun, ruku sunnah. Sujud sunnah. Ini sunnah. Jadi dia menentukan rukun tertentu, dia yakini sebagai sunnah. Itu batal salatnya. Yang kedua, meyakini semua amalan salat sunnah. Ya, saya tahu amal gerakan salat begini. Apa hukumnya? Oh, semuanya sunnah. Ini juga tidak syah salatnya. Dari awal sampai akhir semua sunnah semua. Maka ini apa? Tidak syah salatnya. 5 keadaan syah salatnya. 5 keyakinan. Yang pertama, dia meyakini semua apa? Semua amalannya fardu. Pokoknya dari takbir sampai salam semua di dalamnya wajib semuanya. Taib, salatnya syah. Salatnya apa? Syah. Yang kedua, dia tidak meyakini apa-apa, salat saja. Tanpa ta'arud, tanpa dia, walaupun ini saya pikir agak sulit ya. Labas. Intinya tanpa dia berpikir wajib atau sunnah, pokoknya saya kerjakan saja. Itu namanya apa? Khala. Kosong hatinya dari kedua keyakinan. Dia tidak meyakini ini wajib, di sunnah, tidak berpikir sama sekali ini wajib sunnah amalannya. Dia cuma tahu sholat itu wajib, saya kerjakan begini tata caranya. Tanpa meyakini keyakinan tertentu bahwa amalan ini wajib atau sunnah, enggak. Kosong. Yang ketiga, dia meyakini keduanya tapi tidak bisa membedakan. Dia mengatakan dalam sholat ada yang wajib, ada yang sunnah, tapi enggak tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Itu juga syah sholatnya. Sudah sampai sini? Itu juga syah sholatnya. Yang keempat, ragu-ragu. Ini ruku, apa namanya? Ini apa amalan ini? Ya. 6. Apakah rukun atau sunnah? Wajib atau sunnah? Dia ragu-ragu. Ada kemungkinan wajib, ada kemungkinan sunnah. Yang terakhir, meyakini sunnah tertentu sebagai wajib. Taib. Kenapa 2 ini membatalkan sholat? Karena itu bertentangan dengan niat. Apa itu niat? Apa syarat sahnya niat kemarin? Nah, sudah ada yang menghafal syarat sah niat? Pertama, Islam. 2, akil. Hah? Yang kedua? Yang kedua? Tamyiz. Nah, bukan balik, kenapa masa anak kecil mumayyiz? Mumayyiz syah niatnya kan? Ya. Tamyiz. Yang ketiga? Kosong dari haid dan nifas, tidak boleh haid dan nifas. Iya. Yang keempat, ini tentang sholat ya. Hah? Iya, penghalannya termasuk haid, masuk di situ sebenarnya. Ada mul munafi, tidak boleh ada yang menafikan. Yang keempat, yang penting pembahasan kita di sini. Itu termasuk mengapa namanya? Menafikan niat. Itu sudah terkumpul semua. Tidak boleh ada yang menafikan niat. Apakah digantung ataukah diputuskan? Nah, itu semua masuk. Apa terakhir satu lagi? Hah? Hah?
Kaitannya dengan ini. Al-ilmu bil manwi. Mengetahui apa yang mau dikerjakan. Nah, ini kalau begini keadaannya, dia meyakini rukun tertentu sunnah, berarti dia tidak mengetahui apa yang dia kerjakan. Atau meyakini semua amalan dalam sholat sunnah, ini tidak mengetahui apa yang dia mau kerjakan. Jadi ada khalal dalam niatnya, bermasalah pada niatnya yang menyebabkan niatnya tidak syah, sehingga sholatnya juga tidak syah. Jelas? Di sini juga ada bentuk ketidaktahuan, tapi ketidaktahuannya tidak bermasalah. Jelas? Tidak fatal ketidaktahuannya. Misalnya dia mengatakan meyakini semuanya wajib, walaupun ada yang sunnah. Lebih tinggi mana, wajib sama sunnah? Wajib, tidak ada masalah. Jadi meyakini satu lebih tinggi dibandingkan. Beda kalau dia meyakini semuanya sunnah, itu berarti menurunkan derajatnya, merusak niatnya. Jadi di sini juga ada bentuk ketidaktahuan, tapi ketidaktahuannya tidak fatal, karena itulah tidak membatalkan sholat. Jelas? Beda dengan dua bentuk di sana, itu fatal ketidaktahuannya. Wallahu a'lam bishawab. Kata beliau rahimahullah, pada 4 keadaan sahhat salatuhu, maka salatnya syah. Ini dibahas di sini ya, Her. Ini di buku-buku besar saja nggak dibahas, kayak Abu Syuja nggak membahas ini. Nggak bahasa. Nah, lanjut. Selesai yang ke-10. Al-hadi asyar, syarat syah salat yang ke-11, ijtinabu mubtilatis salat al-atiyah fi jami'i salatihi. Pembatal salat yang ke-11, syarat syahnya salat yang ke-11, menjauhi semua pembatal salat yang akan datang nanti. Dia harus jauhi di semua salatnya, yakni di sepanjang salatnya dari takbir sampai salam tidak boleh ada pembatal di tengah-tengahnya. As-sani asyar yang ke-12, ma'rifatu kaifiyatiha bi ayya'rifa amalaha wa tartibaha kama yati. Syarat syah salat yang ke-12, dia mengetahui tata cara salat dengan cara dia mengetahui apa yang mau dikerjakan dan bagaimana urutannya sebagaimana yang akan datang. Ini kembali kepada ilmu bil manwi itu. Ya. Dia harus tahu apa yang mau dikerjakan dalam salat dan bagaimana urutannya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, ini selesai pembahasan syarat syahnya salat. Selanjutnya akan masuk di pembahasan rukun salat. Naktafi, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Soal?